anak Zulhas, Zita Anjani yang kena ulti netizen. Kayaknya ini orang bakal ditandain ntar kalau misalkan maju di Pilgub DKI. Ya kan Zita Anjani ini beberapa waktu yang lalu, di pertengahan bulan lalu, ya kira-kira seminggu setelah Lebaran, itu kan kemudian menjadi viral karena dia memposting foto ketika dia memegang kopi Starbucks, lalu kemudian cangkir kopinya ini menutupi Ka'bah di Mekah. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari anak Zulhas, Zita Anjani yang kena ulti netizen. Kayaknya ini orang bakal ditandain ntar kalau misalkan maju di Pilgub DKI. Ya kan Zita Anjani ini beberapa waktu yang lalu, di pertengahan bulan lalu, ya kira-kira seminggu setelah Lebaran, itu kan kemudian menjadi viral karena dia memposting foto ketika dia memegang kopi Starbucks, lalu kemudian cangkir kopinya ini menutupi Ka'bah di Mekah. Nah ini kan kemudian membuat heboh di negara kita. Karena kita tahu bahwa Starbucks itu sekarang sedang diklaim sebagai produk yang pro terhadap Israel, pro terhadap genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Nah, ketika Zita Anjani ini kemudian memposting ini, dianggap tidak peka terhadap penderitaan sesama umat muslim yang ada di Palestina. Ya, seperti itulah, template lah apa yang disampaikan oleh netizen. Nah, kemudian dengan hebohnya foto Zita Anjani pada waktu itu, kemudian justru dia memberikan pernyataan yang begitu blunder. Dia mengatakan bahwa itu semua adalah bentuk kekecewaan, lalu kemudian juga dia memang sengaja melakukan itu untuk memancing obrolan. Sebetulnya bukan memancing obrolan kalau bagi saya, memancing hujatan. Karena apa? Karena memang tingkahnya ini sukses membuat dia dihujat oleh beberapa netizen kita. Nah, sekarang setelah semuanya ini menjadi ramai, menjadi perbincangan banyak orang, belum juga hilang. Tiba-tiba kemarin pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, dia datang ke Car Free Day di daerah Jakarta Pusat di Bundaran HI di Jalan Tamrin. Itu kemudian membagikan kopi lokal sambil mempromosikan mendukung Palestina. Kalau kita lihat di beberapa fotonya, dia menggunakan shawl yang ada bendera Palestinanya. Mirip-mirip Anies lah. Itu yang dia lakukan kemarin. Nah, dia kemudian mempromosikan brand lokal, kopi lokal, lalu kemudian mempromosikan untuk mendukung Palestina, seolah-olah ini ingin mencuci dosanya yang sudah dilakukan pertengahan bulan lalu. Dia ingin menutupi. Yang pertama dengan brand kopi lokal. Ketika dia foto di Mekah pada waktu itu dengan kopi Starbucks yang menutupi Ka'bah, itu kan kemudian ingin dia tutupi dengan sekarang membagikan kopi brand lokal. Lalu kemudian ketika itu semua dianggap sebagai pro-Israel, kemudian sekarang dia mempromosikan diri untuk mengajak mendukung Palestina. Nah ini kan upaya untuk mencuci dosanya ketika di pertengahan bulan lalu. Nah ini kemudian dia mendapatkan ulti atau ultimatum dari beberapa netizen otomatis yang mereka saat ini adalah warga DKI. Karena apa? Karena kita tahu Zita Anjani ini tampaknya akan dicalonkan menjadi gubernur DKI oleh bapaknya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Nah, sekarang memang PAN lagi gencar-gencarnya untuk mempromosikan Zita Anjani, kemudian sedang mencari partai koalisi, dan kemungkinan Zita Anjani ini akan digandengkan dengan Ridwan Kamil. Sepertinya seperti itu. Nah, tapi sekarang ini masih masa penjajakan, masih sibuk mencari koalisi. Nah, Zita Anjani ini sekarang tugasnya adalah untuk membersihkan dirinya, mencuci semua kesalahan yang sudah dilakukannya dulu. Tapi bagi pengamat politik, ini sepertinya adalah langkah yang cukup susah. Karena apa? Karena sudah melekat bahwa Zita Anjani yang sekarang ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Ini kan memang
sudah mencederai, dirasa sudah mencederai warga masyarakat, terutama umat muslim yang mendukung Palestina. Itu yang image yang melekat di Zita Anjani sekarang. Nah, itulah yang berusaha dicuci, berusaha dibersihkan. Tapi bagi pengamat, beberapa pengamat politik itu adalah sesuatu yang susah. Butuh kerja ekstra keras bagi PAN tentunya, bagi Zulkifli Hasan bapaknya untuk membersihkan itu semua. Nah, sekarang dengan akan majunya Zita Anjani ke Pilgub DKI di 2024 ini, itu kan bagi Zulkifli Hasan sepertinya sih memang ada upaya-upaya untuk mempromosikan anaknya. Kemudian anaknya ini ingin disetir, seolah-olah ingin disetir seperti AHY yang disetir oleh SBY, lalu kemudian sekarang Gibran yang disetir oleh Jokowi, itu kan sepertinya akan terjadi seperti itu. Tapi memang itulah, sekarang partai politik, beberapa partai politik sudah berupaya untuk mendulang dukungan, kemudian juga mencari partai koalisi untuk maju di beberapa pilkada, salah satunya di DKI ini dengan Zita Anjani. Meskipun PAN beberapa kali menyebut bukan hanya Zita Anjani yang akan dijadikan sebagai calon gubernur di DKI. Ada beberapa nama seperti ada Eko Patrio, lalu kemudian juga ada Desi Ratnasari mungkin. Ada beberapa nama yang menjadi kandidat kuat untuk dimajukan di Pilgub DKI. Sementara Zita Anjani ini kan sekarang memang Wakil Ketua DPRD DKI, kemudian kebetulan juga anak dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang sekarang juga menjabat Menteri Perdagangan. Nah, itulah yang kemudian nama ini semakin menguat. Dan apa yang dilakukan oleh Zita Anjani kemarin di CFD ini sekali lagi adalah upaya untuk membersihkan namanya, kemudian menutup dosa-dosanya. Tapi bagi warga DKI sepertinya itu sudah menjadi sebuah kesalahan yang fatal. Kalau kita melihat di komentar di beberapa media sosial sekarang, warga masyarakat terutama warga DKI ini sepertinya marah kepada Zita Anjani. Mereka berjanji akan menandai mukanya, dan kalau misalkan nanti maju di Pilgub DKI nggak bakalan dipilih. Karena ya itu tadi, dia dianggap sudah menciderai umat muslim, tidak peduli atau tidak peka terhadap penderitaan umat muslim yang ada di Palestina. Nah, karena kalau berbicara tentang PAN, Partai Amanat Nasional, emang partai ini agak unik ya. Setelah ditinggalkan Amin Rais, lalu kemudian sekarang ketuanya adalah Zulkifli Hasan, yang kebetulan juga masuk ke koalisi pemerintahan Presiden Jokowi dan diangkat menjadi Menteri Perdagangan. Ini kan memang agak unik juga. Beberapa waktu yang lalu sempat viral ketika kantor Kementerian Perdagangan kemudian dijadikan markas oleh beberapa oknum anggota Partai Amanat Nasional, kemudian digunakan untuk joget-joget, kemudian untuk memviralkan itu di TikTok, itu kan sepertinya memang mereka nggak punya malu. Lalu kemudian sekarang ketika mereka bergabung di koalisi Prabowo Gibran, ini kan juga berharap mendapatkan jatah menteri. Dan kabarnya sekarang ini Zulhas atau Zulkifli Hasan ini juga berharap nanti misalkan ada jabatan menteri, jatah menteri untuk PAN, salah satunya adalah Eko Patrio. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira jabatan menteri untuk Eko Patrio itu apa? Memang kalau kita melihat Eko Patrio ini berulang-ulang kali menjadi anggota DPR RI. Dia sudah beberapa periode ini kemudian menjadi anggota DPR RI. Tapi pertanyaannya sekarang, ketika dia menjadi anggota DPR RI, apa suara rakyat sudah diperjuangkan oleh dia? Apa kontribusinya dia kepada negara ini yang kemudian legasinya atau kebijakannya ini yang kemudian menguntungkan rakyat atau pro rakyat? Saya rasa belum ada. Nah, sekarang tiba-tiba mau diajukan sebagai menteri di kabinet Prabowo Gibran. Coba bayangkan, seorang yang katakanlah belum punya track record yang cukup bagus di DPR RI, lalu kemudian akan dijadikan sebagai menteri, ini Kak, kalau bagi saya, tapi masih mending sih daripada AHY. Yang gagal di Pilgub, kemudian juga tidak pernah duduk di DPR RI, lalu tiba-tiba sekarang menjadi menteri dan dipuji-puji karena katanya sudah menyingkirkan mafia tanah dan sebagainya. Ya semoga saja kalau misalkan nanti dijadikan menteri oleh Prabowo Gibran, itu akan membawa dampak positif kepada pemerintahan kita. Tapi yang jelas, kalau untuk Partai Amanat Nasional, kemudian untuk Zulkifli Hasan, ini sepertinya memang akan menjadikan anak-anaknya ini seperti SBY dan juga Presiden Jokowi, akan membentuk dinasti politik atau lebih tepatnya
ini akan menjadi korban ambisi politik seorang bapaknya. Bisa jadi seperti itu. Karena kalau kita melihat anak-anak dari Zulkifli Hasan, ini kan memang beberapa juga ada yang menjadi anggota DPR RI. Itulah yang mungkin salah satu, Zulhas ini adalah salah satu penerus dari Pak SBY, juga penerus dari Pak Jokowi dalam hal memanjakan anak-anaknya. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Bapak yang sayang anak. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Habis ini, kayaknya bakal ada lagi anak yang jadi korban politik Bapak.